Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan sahabatnya. Baiklah, di sini saya Anissa Ramadhani dari kelas Biologi 2 ingin menyampaikan hadis arba'in yang ke-13 tentang saling mencintai. Hadis ke-13 tentang saling mencintai. Hadis ini berbunyi, An Abi Hamzatan an Ibni Malikin radhiyallahu anhu, Khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini memiliki arti yaitu dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu apabila ia tidak mencintai milik saudaranya seperti ia mencintai miliknya sendiri. Hadis ini memiliki pemahaman seperti demikianlah di dalam Sahih Bukhari digunakan kalimat milik saudaranya tanpa kata yang menunjukkan keraguan. Di dalam Sahih Muslim disebutkan milik saudaranya atau tetangganya dengan kata yang menunjukkan keraguan. Para ulama berkata bahwa tidak beriman yang dimaksudkan ialah imannya tidak sempurna. Bila tidak dimaksudkan demikian, maka berarti seseorang tidak memiliki iman sama sekali bila tidak mempunyai sifat seperti itu. Maksud kalimat mencintai milik saudaranya adalah mencintai hal-hal kebajikan atau hal yang mubah. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Nasa'i yang berbunyi, sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Abu Ammar bin Sholeh berkata, perbuatan semacam ini terkadang dianggap sulit sehingga tidak mungkin dilakukan seseorang. Padahal tidak demikian, karena yang dimaksudkan ialah bahwa seseorang imannya tidak sempurna sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan sesuatu hal yang baik bagi dirinya. Misalnya, tidak terdesak-desak di tempat ramai atau tidak mau mengurangi kenikmatan yang menjadi milik orang lain. Hal-hal semacam itu sebenarnya gampang dilakukan oleh orang yang berbaik hati, tetapi sulit dilakukan oleh orang yang berhati jahat. Semoga Allah memaafkan kami, saudara kami semua. Abu Zinad berkata, secara tersurat hadis ini menyatakan hak persamaan, tetapi sebenarnya manusia itu punya sifat mengutamakan dirinya, karena sifat manusia suka melebihkan dirinya. Jika seseorang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, maka ia merasa dirinya berada di bawah orang yang diperlakukannya demikian. Bukankah sesungguhnya manusia itu senang haknya dipenuhi dan tidak dizolimi? Sesungguhnya iman yang dikatakan paling sempurna ketika seseorang berlaku zalim kepada orang lain atau hak orang lain pada dirinya. Ia segera menginsafi perbuatannya sekali hal itu berat dilakukan. Diriwayatkan bahwa Fudail bin Iyad berkata kepada Sufyan bin Uyainah, jika Anda menginginkan orang lain menjadi baik seperti Anda, mengapa Anda tidak menasihati orang itu karena Allah? Bagaimana lagi kalau Anda menginginkan orang itu di bawah Anda? Tentunya Anda tidak akan menasihatinya. Sebagian ulama berpendapat hadis ini mengandung makna bahwa seorang mukmin dan mukmin lainnya laksana satu tubuh. Oleh karena itu, ia harus mencintai saudaranya sendiri sebagai tanda bahwa dua orang itu menyatu. Seperti tersebut pada hadis lain, orang-orang mukmin laksana satu tubuh. Bila satu dari anggotanya sakit, maka seluruh tubuh turut mengeluh kesakitan dengan merasa demam dan tidak bisa tidur malam hari. Pelajaran yang terdapat dalam hadis ini seperti seorang mukmin dan mukmin yang lainnya bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjatuhkan perbuatan hasad atau dengki dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. Yang ketiga, iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang keempat, anjuran untuk menyatukan hati. Semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan agar sesama manusia saling menjalin kasih sayang atau mencintai. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang
hingga ia memiliki rasa cinta terhadap orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seseorang tidak mungkin akan menyulitkan dirinya, menderita kerugian dan apalagi celaka. Begitu pula sebagai kecintaan terhadap sesama, mestinya orang lain tidak boleh mengekspresikan perasaan itu sendiri kepadanya. Ajaran yang mulia itu ternyata belum selalu ditangkap oleh umatnya. Seseorang mengaku bahwa seseorang muslim dan beriman tidak berperilaku sehari-harinya. Tatkala bergaul, berkomunikasi dengan orang lain, ternyata belum menunjukkan sifat yang mulia itu. Mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga menjalankan sholat secara tertib, tetapi juga sayang kepada sesama, dan bahkan di kalangan terdapat sekalipun mampu ditampakkan. Atas dasar kenyataan itu, maka sering muncul kritik atau bahkan juga kritik dari kaum muslimin sendiri. Mengapa kebersamaan Islam seseorang belum mampu melahirkan sikap-sikap mulia yang dikembangkan itu? Dalam sebuah diskusi rutin yang pernah saya ikuti, yang pada kesempatan itu dihadiri oleh para cendekiawan muslim dari beberapa kampus, muncul seseorang yang memberikan kritik terhadap kehidupan kaum muslimin begitu tajamnya. Ia membandingkan kehidupan kaum muslimin dengan kehidupan di barat. Dikatakan bahwa kehidupan di negara-negara maju itu sangat beradab. Ia mencontohkan bagaimana lingkungan dijaga kebersihannya. Di pusat-pusat pelayanan umum, orang tidak terasa terganggu, kualitas yang selalu dijaga. Demikian pula kejujuran dan keadilan yang selalu dikedepankan. Mereka juga mampu bekerja secara profesional. Setelah menguraikan apa saja yang diamati di barat, ia mengajak membandingkannya dengan apa yang tampak di masyarakat sehari-hari berbicara tentang Islam. Saya menangkap peserta diskusi yang melakukan autokritik terhadap kehidupan kaum muslimin dimaksud merasa kecewa. Ia melihat ada jarak yang jauh antara idealis ajaran Islam dengan perilaku sehari-hari yang ditampakkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Ia mengatakan orang barat atau negara-negara maju tanpa berbicara tentang Islam tetapi sudah sangat islami, sementara orang-orang yang sehari-hari membicarakan tentang keindahan Islam tetapi belum pernah melakukan perilaku islami. Kesenjangan antara keindahan Islam dan perilaku sehari-hari dan umatnya tersebut sebenarnya bukan masalah yang sederhana. Keindahan ajaran itu semestinya tergambar atau tampak pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ampun, jarak itu masih tampak dan terasa sangat jelas. Orang-orang sehari-hari menjalankan sholat, puasa, dan bahkan haji, tetapi perilaku mereka belum sebagaimana yang diajarkan oleh ibadah sholat, puasa, dan haji. Kesenjangan itu masih tampak dan bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari di mana-mana. Antara sesama seharusnya saling mencintai, hormat menghormati, menghargai dan membantu, dan bertolong-menolong. Nilai-nilai agung dan mulia itu ternyata belum selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sholat, berdoa, ibadah, haji lewat, maka seolah-olah ajaran nilai itu juga boleh dilewatkan. Padahal seharusnya semua kegiatan itu membekas dalam kehidupan sosialnya. Orang-orang mengatakan kesolehan ritual diikuti oleh kesolehan sosial dan bahkan kesolehan intelektual. Namun nyatanya itu masih ada di mana-mana. Kecintaan terhadap dirinya sendiri, hartanya, jabatannya, dan kedudukannya ternyata tidak berhasil dengan kecintaan terhadap sesama. Bahkan sebaliknya, sangat mencintai hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Itu menunjukkan kebencian terhadap orang lain. Orang yang dibenci oleh karena dianggap mengganggu, menjadi pesaing, dan tidak menguntungkan dirinya. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Antar sesama harus saling mengenal, memahami, menghargai, menjalin kasih, sayang, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Melihat kenyataan tersebut, sebagai seorang pendidik, kiranya merasakan ada pertanyaan mendasar, yaitu apa yang sebenarnya kurang tepat dari pendidikan Islam. Selama ini di sekolah para siswa sudah diajari ilmu tauhid, fikih, akhlak, dan tasawuf. Demikian pula di perguruan tinggi Islam dibuka. Pertanyaannya adalah, apakah yang tersisa dari semua itu? Adakah nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari kitab suci dan tauladan Nabi yang sebenarnya sangat penting tetapi masih belum tersampaikan? Atas pertanyaan tersebut, saya mencoba menjawab sederhana, yaitu jangan-jangan kekurangan itu terletak pada hal yang mendasar. Misalnya, selama ini belum diajarkan tentang bagaimana Nabi Muhammad membangun peradaban masyarakat Madinah, yakni selalu kasih sayang dan mencintai sesama. Selain itu, bahwa mereka sudah diajar tentang sholat, zakat, puasa, haji, halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Tetapi belum ditanamkan jiwa bagaimana seharusnya umat Islam dalam mengembangkannya. Sekian dari saya tentang hadis arba'in yang ke-13. Semoga kita semua dapat mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.